Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhansyah dengan NIM 18 10 30 11 50. Di sini saya dari kelas 5C Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini sebelum kita memulai, saya anjurkan pada teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, selalu cuci tangan sebelum bekerja atau keluar rumah, dan selalu menjaga jarak minimal 2 atau sampai 1 meter 2 meter. Baik, tanpa memanjang waktu, baik kita mulai untuk pemahaman atau penjelasan saya mengenai salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Ilmi. Di mana tugas ini saya akan menjelaskan mengenai resiko jatuh atau terjatuh. Sebelum kita memasuki materi tersebut, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu adalah penjelasan mengenai materi jatuh tersebut. Mengapa, lalu juga apa penyebab dari jatuh tersebut. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Lalu setelah penyebab, saya akan menjelaskan mengenai dampak. Dampak-dampak ini bisa dijelaskan dari sudut pandang pasien atau juga korban yang terjatuh. Lalu yang keempat itu adalah solusi. Solusi ini saya akan berikan dari pandangan secara awam atau umum dan juga dari tindakan fisioterapi. Baik, sebelum kita mulai ke pengertian. Pertama, pengertian jatuh itu merupakan salah satu kegiatan atau keadaan di mana seorang pasien atau juga orang yang sehat walafiat terjatuh itu akibat dari tergelincir atau juga secara sadar maupun tidak sadar. Di mana di sini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, sebelum kita memasuki penyebabnya, alangkah baiknya di sini kita harus mengetahui bahwa jatuh ini merupakan salah satu dampak yang sangat fatal bagi pasien dan juga orang yang sedang terjatuh tersebut. Di mana di sini di rumah sakit khususnya ada yang disebut dengan resiko jatuh, di mana pasien tersebut akan diberi gelang warna kuning untuk sebagai penanda bahwa dia adalah pasien yang mengalami resiko jatuh. Setelah itu, maka dari itu jatuh ini sendiri sangat krusial bagi pasien atau juga khususnya pasien yang di rumah sakit. Maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai penyebab-penyebabnya. Di sini ada beberapa penyebab yang saya jelaskan. Yang pertama, karena faktor usia. Ini sangat umum ketika seseorang memasuki masa degeneratif, tentu saja keadaannya tubuh yang sudah tidak kuat dan juga dengan penyakit yang bisa menggerogoti tubuhnya, resiko jatuh sangat sering terjadi pada orang lanjut usia. Kedua, itu ialah keadaan lingkungan. Lingkungan yang tidak aman seperti lantai yang licin atau juga lantai berbatu bisa menyebabkan risiko jatuh baik bagi pasien maupun juga orang umum. Selanjutnya, itu adalah keadaan dari diri sendiri. Apakah pasien tersebut atau orang tersebut memiliki beberapa penyakit seperti penyakit yang bisa memberatkan untuk mengalami blank atau blackout. Itu bisa menyebabkan risiko jatuh juga. Selanjutnya, yang terakhir menurut saya itu adalah dari kelalaian. Ini bisa terjadi ketika di rumah sakit. Kelalaian itu bisa terjadi ketika dari tenaga kesehatan yang lalai untuk menjaga atau memberi keselamatan bagi pasiennya. Namun kalau dari diri sendiri itu bisa jadi kelalaian dari bagaimana kita ketika kita berjalan atau bagaimanapun itu. Setelah itu adalah dampak. Dampak di sini yang paling umum, tentu ketika jatuh kita harus melihat bagaimana posisi jatuhnya tersebut. Ketika posisi jatuh mengenai kepala itu sangat krusial. Terlebih lagi kalau ini terjatuh ketika pada pasien yang sedang sakit. Tentu ini akan belum lagi pasien yang dengan bawah umur yang masih kecil juga akan sangat berbahaya ketika terjatuh. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai solusi. Solusi di sini saya akan menjelaskan secara pandangan orang awam dan juga pandangan fisioterapi. Pandangan orang awam sendiri, solusi yang bisa diberikan adalah menjaga keselamatan atau tempat tersebut. Lantai licin dibersihkan atau juga tempat-tempat yang memiliki faktor jatuh yang lebih besar diberi tanda sebagai tanda ketika untuk terjatuh. Lalu untuk sebagai fisioterapi sendiri, sini kita bisa memberikan beberapa bantuan. Pada umumnya resiko jatuh biasa disebabkan oleh orang yang mengalami kaki flat foot. Kaki flat foot ini bisa diberi tanda dengan menggunakan Arxfus, di mana di sini kita menggunakan tambahan sepatu, di mana itu akan menyebabkan kaki kita semakin lebih seimbang. Seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menjelaskan. Saya M. Farhansyah undur diri. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.